Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Dwi Utami dengan nomor NPM 101212114 dari kelas C6 Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis. Adapun materi yang akan saya sampaikan, yang pertama mengenai bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Materi yang kedua mengenai bentuk komunikasi bisnis. Mari kita simak penjelasan yang akan saya sampaikan berikut ini. Materi pertama yang akan saya sampaikan mengenai bahasa dan pesan komunikasi bisnis. Bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis sangatlah penting untuk memastikan informasi tersampaikan dengan baik. Ada 5 jenis bahasa dan pesan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, bahasa lisan, yaitu bahasa yang digunakan secara lisan, seperti percakapan atau presentasi. Contohnya, seperti mengadakan rapat dengan mitra lain untuk membahas proyek yang akan dijalankan. Yang kedua, ada bahasa tulisan, yaitu bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan seperti pesan bisnis dan juga email bisnis. Contohnya, mengirim surat penawaran kepada calon pelanggan untuk menawarkan produk atau layanan. Yang ketiga, ada bahasa nonverbal, yaitu bahasa yang tidak menggunakan kata-kata. Jadi bahasa nonverbal itu hanya menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah, dan juga intonasi suara. Contohnya seperti menggunakan bahasa tubuh yang sopan saat bertemu dengan mitra lainnya, bertemu dengan mitra bisnis untuk memberikan penghormatan. Yang keempat, ada pesan langsung, yaitu pesan yang disampaikan secara langsung kepada seseorang seperti presentasi ataupun percakapan. Contohnya, memanggil seseorang untuk mengisi rapat dan memberikan instruksi secara langsung. Yang kelima, ada pesan tidak langsung, yaitu pesan yang disampaikan secara tidak langsung akan tetapi menggunakan media seperti email atau pesan bisnis. Contohnya, menelpon karyawan untuk memberitahu akan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, ada cara untuk membuat pesan yang lebih efektif. Yang pertama, membuat klasifikasi tujuan yang jelas. Yang kedua, pilih bahasa yang tepat dan sesuai. Yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang keempat, berikan informasi yang jelas serta mudah dipahami. Yang kelima, berikan konteks yang cukup dalam penyampaian pesan. Yang keenam, memberikan tindakan yang jelas dalam penyampaian pesan. Tadi sudah dijelaskan cara membuat pesan yang lebih efektif. Sekarang ada tips untuk komunikasi bisnis yang lebih efektif. Yang pertama, kita harus fokus pada tujuan. Yang kedua, kita harus memperhatikan gaya komunikasi. Yang ketiga, kita harus memberikan contoh dan juga ilustrasi pada saat penyampaian pesan agar pesan mudah dipahami. Yang keempat, kita harus memperhatikan waktu dan tempat. Yang kelima, berikan respon yang cepat terhadap orang yang menerima pesan. Yang keenam, berikan penghargaan kepada orang yang memberikan kontribusi. Jadi, komunikasi bisnis yang efektif membutuhkan kemampuan dalam bahasa yang tepat, pesan yang jelas, dan juga gaya komunikasi. Dan kita juga harus memperhatikan tempat dan waktu, dan juga respon dan memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berkontribusi. Jadi, dengan diberikannya tips-tips tadi, diharapkan komunikasi bisnis dapat berjalan dengan lancar dan efektif untuk mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Begitu guys. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ke materi kedua, ada bentuk komunikasi bisnis. Dalam bentuk komunikasi bisnis ada beberapa jenis media yang digunakan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, surat bisnis. Kelebihannya itu bersifat formal, tapi kekurangannya kadang pesan surat yang disampaikan melambat. Yang kedua,
Ada email, kelebihannya itu cepat tetapi kekurangannya rentan terkena spam dan juga virus. Yang ketiga ada telepon, kelebihannya cepat juga tetapi kekurangannya tidak ada bukti tertulis dan terkadang mempunyai gangguan koneksi. Yang keempat ada video conference, yang ini kelebihannya lebih efektif, dapat digunakan di mana saja, tetapi untuk kelemahannya rentan terkena masalah teknisi dan juga memerlukan alat-alat khusus pada saat penggunaannya. Selanjutnya etika komunikasi bisnis. Etika sangat penting dalam komunikasi bisnis. Adapun beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan. Yang pertama, keterbukaan, di mana kita harus jujur dan transparan dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, sopan santun. Yang ketiga, kesetiaan, jaga kerahasiaan informasi dan komitmen pada perjanjian bisnis. Yang keempat ada profesionalisme. Yang kelima ada responsif, dan yang terakhir keenam ada keamanan data. Baik itu data pribadi ataupun data bisnis yang dikirimkan melalui media komunikasi. Adapun cara menggunakan media komunikasi bisnis, yang pertama, pilih media yang tepat. Yang kedua, pertimbangkan sasaran audiens yang akan menerima pesan. Yang ketiga, sampaikan pesan yang jelas dan singkat. Yang keempat, gunakan format yang sesuai dengan media yang kita pilih. Dan yang kelima, pertimbangkan waktu dan responsif tanggap terhadap pesan yang diterima dan beri respon dengan cepat kepada orang yang menerima pesan. Kesimpulannya, komunikasi bisnis melibatkan berbagai jenis media dalam bertukar informasi. Maka dari itu pentingnya untuk memilih media yang tepat agar informasi tersampaikan dengan baik dan juga efektif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada pembahasan materi yang kurang ataupun kesalahan dalam penyampaian kata dan juga materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.